Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wayan Raisah, jurusan Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana, Jakarta. Saya membuat video ini guna untuk melengkapi tugas besar 2 mata kuliah Aspek Hukum dalam Pembangunan dosen Ibu Lili Khalidah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 pokok utama, yaitu pertama, manajemen klaim proyek, kedua, arbitrase, dan ketiga, etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung menuju ke pokok pembahasan pertama, yaitu manajemen klaim proyek. Klaim konstruksi menurut Yasin 2006 adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, atau antara penyedia jasa utama dengan subpenyedia jasa, atau pemasok bahan, atau antara pihak luar dengan pengguna penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu biaya atau kompensasi lain. Berikut ada beberapa sebab timbulnya klaim, yaitu pertama, sebab umum yang terdiri dari komunikasi, administrasi kontrak, suatu pekerjaan, kejadian eksternal, dan tafsiran bahasa kontrak. Untuk sebab pengguna jasa, yaitu biasanya dikarenakan informasi tender yang tidak sempurna, penyelidikan chat yang tidak sempurna, reaksi yang lambat, alokasi risiko yang tidak jelas, keterlambatan pembayaran, serta larangan metode kerja tertentu. Ketiga, ada sebab penyedia jasa dikarenakan pekerjaannya cacat, keterlambatan penyelesaian, klaim tandingan, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, dan bahan yang dipakai tidak memiliki syarat garansi. Berikut ada struktur klaim yang terdiri dari keterangan tentang ketentuan dan syarat-syarat konflik, seperti lingkungan pekerjaan dan struktur biaya. Kedua, ada keterangan mengenai fakta kejadian, terdiri atas apa yang terjadi atau tidak terjadi yang diuraikan secara kronologis. Ketiga, ada akibat suatu rangsangan klaim yang disajikan dalam bentuk uraian di atas. Keempat, analisa biaya, termasuk perbandingan antara biaya sesungguhnya yang diperkirakan. Lalu untuk proses pengajuan klaimnya, yaitu pertama, kita harus menyiapkan pengajuan klaim ke owner. Persiapan pengajuan klaim ini biasanya disertai dengan dokumen-dokumen pendukung agar klaim dapat diterima. Lalu, penyebab kegagalan klaim yang diajukan. Setelah itu, metode analisis yang digunakan oleh engineer. Untuk penanganan klaimnya ada 3 tahap, yaitu pertama, administrasi kontrak. Administrasi kontrak ini memegang peranan penting dikarenakan berhasil atau tidaknya penyelesaian suatu klaim sangat tergantung dari kerapian dan kecermatan memelihara dan mengelola administrasi kontrak sejak saat kontrak ditandatangani. Kedua, ada manajer kontrak atau administrator kontrak. Administrator kontrak ini bertugas menangani klaim mulai sejak klaim muncul sampai pada penyelesaiannya. Dengan dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan klaim harus dihimpun untuk dievaluasi apakah klaim tersebut dapat diterima atau tidak. Lalu ketiga, ada evaluasi. Evaluasi ini adalah administrator kontrak kemudian memimpin suatu usaha penelitian secara mendetail, termasuk di dalamnya yaitu untuk mewawancarai orang-orang yang bersangkutan dari pihak pengguna jasa, lalu mempelajari dokumen kontrak, aset kontrak, laporan-laporan yang mungkin diperlukan untuk menganalisis klaim. Untuk metode penyelesaian klaim, ada beberapa metode. Yang pertama adalah engineering judgment. Engineering judgment ini konsultan ditunjuk pemilik bangunan bertanggung jawab untuk mengambil keputusan akhir penyelesaian klaim. Kedua, ada negosiasi. Negosiasi ini yaitu pihak yang berselisih mencari penyelesaian tanpa campur tangan pihak lain. Ketiga, ada mediasi, yaitu pihak yang berselisih menggunakan mediator bersifat netral yang dengan keputusan yang tidak mengikat. Lalu ada arbitrasi. Arbitrasi ini adalah pihak yang berselisih menunjuk arbitrator dari bahan arbitrase dan keputusan bersifat mengikat. Kelima, ada litigasi. Litigasi ini adalah perselisihan dibawa ke pengadilan dan masing-masing pihak diwakili oleh pengacaranya. Keenam, ada ministerial, yaitu pihak yang berselisih diwakili oleh masing-masing manajer proyek dan adanya pihak ketiga sebagai penasihat. Lalu terakhir ada dispute review board. Masing-masing pihak yang berselisih memiliki satu perwakilan untuk menunjuk pihak ketiga dan keputusan bersifat tidak mengikat. Lalu ada peluang pemanfaat klaim bagi penyedia jasa.
Peluang ini seperti daya dukung tanah, kekerasan batu setempat, reoptimasi dana, perubahan kondisi lapangan atau site, lalu ada perubahan bahan dan kondisi lingkungannya, serta kondisi budaya dan keagamaan. Setelah ini ada peluang pengguna jasa mengajukan klaim. Biasanya pada waktu tender, pengguna jasa menyiapkan beberapa kemungkinan perubahan spesifikasi teknis dan bahan tanpa mengurangi mutu. Lalu pada saat pelaksanaan, pengguna jasa dapat menggunakan metode kerja yang lebih efisien sehingga dapat mengajukan klaim perpendekan waktu. Lalu pengguna jasa menyewakan alatnya lebih murah dari harga pasaran sehingga dapat mengajukan klaim pengurangan biaya kontrak dan menghemat pelaksanaan. Lalu bagaimana apabila tidak ada peluang klaim sama sekali? Berikut adalah tips-tipsnya. Pertama, berusaha menghitung biaya seefisien mungkin dengan menggunakan metode kerja yang tepat. Kedua, melaksanakan apa yang bisa dikenal dengan business intelligence, yaitu dengan menganalisa bonafide pendanaannya terlebih dahulu. Ketiga, bila yakin peluang klaim hampir tidak ada, maka harga penawaran dapat ditinggikan agar tidak menang dalam tender. Keempat, apabila dokumen tender mengizinkan usulan lain tanpa mengurangi manfaat fasilitas, maka tindakan yang dilakukan adalah menurunkan harga penawaran dengan catatan pengguna jasa harus menguasai dan berpengalaman melaksanakan pekerjaan tersebut. Kita masuk ke pokok pembahasan kedua, yaitu arbitrase. Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagian penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul, sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Sumber hukum yang dipakai arbitrase pertama ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang persetujuan atas konvensi tentang penyelesaian perselisihan antar negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal. Ketiga, ada Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang pengesahan Convention of the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award. Lalu untuk batasan-batasan arbitrase ini melingkupi tentang sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri, dan keuangan, dan para pihak sepakat untuk penyelesaiannya di luar pengadilan. Nah, untuk pemilihan arbitrasenya ini, arbitrase bisa dipilih oleh para pengusaha untuk penyelesaian sengketa komersialnya karena ternyata memiliki beberapa kelebihan dan kemudahan, walaupun ternyata di sana-sini terdapat kelemahan-kelemahan yang bisa saja terjadi. Kelemahan tersebut antara lain, 1. Pemilihan arbitrase dapat dipilih sendiri sesuai dengan keahlian dan profesionalisme. Lalu proses majelis arbitrase ini dapat menjamin rahasia dan publisitas putusan arbitrase sesuai dengan kehendak dan niat para pihak. Lalu putusannya final, tata caranya cepat, dan biayanya tidak mahal. Tata cara lebih informatif dan terbuka. Untuk jenis-jenis arbitrase ini dibedakan menjadi dua, yaitu arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Untuk arbitrase ad hoc, yaitu arbitrase yang berbasis volunteer atau perorangan. Untuk arbitrase institusional merupakan lembaga bersifat permanen, bertujuan untuk menangani sengketa dengan penyelesaian di luar pengadilan. Arbitrase institusional ini ada yang bersifat nasional dan ada juga yang berwawasan internasional, tergantung dengan masalah yang akan diselesaikannya. Lalu, etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Etika pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana seseorang berperilaku, dan etika berasal dari kesadaran manusia yang merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika ini juga merupakan penilaian kualifikasi terhadap perbuatan seseorang menurut Mertokusumo 1991. Etika profesi terdapat suatu kesadaran yang kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukan. Etika ini secara umum dibagi menjadi dua, antara lain etika umum dan etika khusus.
Untuk etika khusus dibagi menjadi 2 bagian lagi, yaitu ada etika individu dan etika sosial. Untuk etika individu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Sedangkan etika sosial berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Etika sosial ini terpecah menjadi beberapa bagian lagi, antara lain sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika lingkungan, dan etika ideologi. Sedangkan profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. Di dalamnya, pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian tinggi hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya, serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut. Sedangkan profesional adalah orang yang benar-benar ahli di bidangnya dan mengandalkan keahliannya tersebut sebagai mata pencariannya. Seorang profesional harus mampu menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam, mampu melakukan kreativitas dan inovasi atas bidang yang digelutinya, serta harus berpikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Kode etik profesi adalah kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis, dan melakukan suatu kegiatan, suatu pekerjaan. Kode etik ini merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman perilaku. Tujuan kode etik ini adalah profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik ini akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Lalu untuk prinsip-prinsip etika profesi, pertama ada tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Lalu tanggung jawab dari dampak profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Kemudian ada keadilan. Keadilan ini adalah prinsip menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya. Lalu untuk otonomi, prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Kesimpulan dari 3 subbab di atas, pertama adalah klaim hampir tidak dapat dihindari dalam setiap proyek konstruksi. Namun, pendekatan manajemen klaim yang dilakukan dengan benar diharapkan dapat mengurangi terjadinya klaim yang berujung pada perselisihan. Kedua, arbitrase dipilih karena dianggap memiliki banyak kelebihan dibandingkan metode lainnya, termasuk metode penyelesaian sengketa di pengadilan. Waktu yang lebih singkat dan meminimalisasi risiko ekonomi merupakan kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang ketiga, suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.